Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Delani Farih dengan NIM 210-210, Boyka Oki Dwi Pratama dengan NIM 210-236, Anindya Sekar Paramita dengan NIM 210-252, Ade Rahmansyah dengan NIM 210-254, dan Wan Alfi Gustriardi dengan NIM 210-266. Di video kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang potensi kemaritiman Indonesia, yang mana materi yang akan kami sampaikan di video kali ini merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman, yaitu Bapak Wiwin Kusumatma Putra. Adapun topik pembahasan di video kali ini adalah yang pertama, kemaritiman Indonesia, yang kedua, maritim Kepulauan Riau, yang ketiga, sumber daya maritim, dan yang keempat adalah teknologi maritim. Potensi kemaritiman Indonesia. Maritim merupakan sebuah wilayah yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada daratan. Maritim menyangkut kelompok dari satuan kelautan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan lingkungannya. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Sejarah kemaritiman Indonesia tidak terlepas dari adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim pada zaman terdahulu, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak. Kerajaan-kerajaan tersebutlah yang merupakan awal sejarah kemaritiman di Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia adalah kelautan. Terdapat sebuah kalimat yang berbunyi, "Nenek moyangku adalah seorang pelaut." Laut bukanlah pemisah antar pulau, tetapi laut menjadi penyatu antar pulau di Indonesia. Indonesia dikatakan sebagai negara maritim dengan luas wilayah sebesar 5,2 juta kilometer persegi, dengan luas lautan 3,3 juta kilometer persegi, dan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi. Dapat disimpulkan bahwa luas lautan hampir 2 kali luas daratan. Berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, batas laut Indonesia terdapat 3 kategori, yaitu batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Jarak batas laut teritorial adalah sepanjang 12 mil dihitung dari garis pantai terluar. Jarak zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dihitung dari garis pantai terluar, dan jarak landasan kontinen dihitung sepanjang 200 mil dari garis pantai terluar Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia berdasarkan batas laut Indonesia. Yang pertama, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Potensi kemaritiman Indonesia yaitu seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan ikan. Yang kedua yaitu landasan kontinen. Potensi kemaritiman Indonesia seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan barang mineral lainnya yang terdapat di wilayah maritim Indonesia. Pada tahun 2014, Presiden Indonesia yaitu Jokowi menyatakan visi dan misinya yaitu Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi 2 samudera sebagai bangsa yang bahari, yang sejahtera, dan berwibawa. Salah satu kawasan kemaritiman di Indonesia adalah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau atau Kepri sebagai provinsi yang memiliki wilayah lautan lebih luas daripada daratan, dengan luas wilayah Kepulauan Riau sebesar 8.201,72 km persegi. Sekitar 96% wilayahnya merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% wilayahnya adalah daratan. Kepulauan Riau dikatakan sebagai wilayah kemaritiman karena Kepulauan Riau memiliki 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia tersebut adalah yang pertama, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Yang ketiga, tata kelola dan kelembagaan kelautan. Yang keempat, ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Yang kelima, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Yang keenam, budaya bahari. Dan yang ketujuh adalah diplomasi maritim.
Potensi alam laut yang terdapat di Kepulauan Riau merupakan andalan kekayaan yang dimiliki Kepulauan Riau dalam menjawab tantangan perekonomian berbasis maritim. Dengan potensi kekayaan laut yang besar, Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya masyarakat pesisir yang termarginalkan di Indonesia. Kepulauan Riau sebagai kawasan maritim memiliki sebuah universitas yang berbasis maritim, yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji, tepatnya di kota Tanjung Pinang. Kata maritim pada nama Universitas Maritim Raja Ali Haji diambil dari kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari sekitar 96% laut dan faktor kesejarahan sebagai bandar maritim di masa Kerajaan Melayu Riau yang telah lalu. Universitas Maritim Raja Ali Haji dikatakan sebagai kampus maritim karena memiliki karakter seperti karakter maritim berbasis laut, dapat menciptakan masyarakat yang madani, kegemilangan sains dan teknologi, bertekad memajukan bangsa, berpegang pada budaya Melayu, pantang menyerah, tulus, ikhlas dan jujur, dan keberanian. Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki visi dan misi, yaitu menjadi pusat unggulan riset dan budaya maritim yang berdaya saing internasional pada tahun 2040. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi dengan luas lautan lebih besar daripada daratannya, yaitu sekitar 251.000 km persegi dari 10.000 km persegi. Hal ini berpotensi dalam mengembangkan sumber daya alam untuk pemanfaatan bidang ekonomi dan pariwisata. Beberapa potensi sumber daya alam, khususnya dalam kemaritiman di Kepri, yang dapat dimanfaatkan antara lain perikanan, hutan bakau, dan terumbu karang. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan Laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis, kelompok sumber daya ikan demersal, kelompok sumber daya ikan karang, kelompok sumber daya moluska, kelompok sumber daya krustase, dan kelompok sumber daya udang. Ikan demersal dengan potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Kepulauan Riau memiliki hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai produsen nutrien yang dapat menyuburkan perairan laut, membantu dalam pemutaran karbon, nitrogen, dan sulfur, serta perairan mangrove kaya akan nutrien baik nutrien organik maupun anorganik. Mangrove menyediakan tempat perkembangbiakan dan pembesaran bagi beberapa spesies hewan, khususnya udang. Selain itu, hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata menjelajah hutan mangrove. Ekosistem mangrove Kepulauan Natuna memiliki luas sebesar 2.533,68 hektar yang tersebar pada 6 kecamatan. Kecamatan yang memiliki mangrove terluas adalah Bungguran Utara dengan luas hutan bakau 1.222,56 hektar. Pertumbuhan mangrove di lokasi ini tergolong baik karena terdapat teluk yang menjadi muara sungai. Dengan rata-rata produksi primer yang tinggi, mangrove di sana dapat terjaga keberlangsungan populasi ikan, kerang, dan lainnya. Kegiatan konservasi dan reboisasi ekosistem mangrove diarahkan pada upaya menjaga pemanfaatan sumber daya ekosistem hutan mangrove untuk waktu sekarang dan masa mendatang. Masyarakat pengelola ekowisata hutan mangrove juga bisa melihat aspek pasar yang mana mereka dapat melakukan pengembangan suatu produk yang ada di ekosistem mangrove dengan tetap menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada. Terumbu karang. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu
Natuna bagian selatan, Selat Lampa di Pulau Burung dan Pulau Sehati. Natuna bagian utara, Teluk Buton di Pulau Panjang dan Pulau Pendek. Natuna bagian timur di Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna bagian timur laut di Pulau Sahi. Selain sumber daya tersebut, Kepulauan Riau juga memiliki potensi minyak bumi dan gas. Potensi ini ditemukan di Kepulauan Anambas dan Natuna. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi, yaitu Cekungan Natuna Barat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur di wilayah Kabupaten Natuna. Teknologi maritim. Teknologi maritim merupakan cara mengembangkan dan mempertahankan laut dengan teknologi yang canggih. Teknologi maritim menjadi fokus pertahanan Indonesia saat ini, mengingat wilayah laut Indonesia berada di antara negara-negara lainnya. Pada tahun 2017, PT PAL yang terus mengembangkan teknologi kapal akhirnya menciptakan kapal perang yang memiliki teknologi cukup tinggi, yaitu kapal SSV atau Strategic Sea-Lift Vessel, atas kerjasamanya dengan Korea Selatan. Panjang kapal 123 meter dan lebar 21,8 meter. Dengan kecepatan 18 knot atau setara dengan 30 km per jam dan ketahanan berlayar selama 30 hari. SSV merupakan jenis kapal pengembangan dari jenis Loading Platform Dock. Kapal ini memiliki fungsi sebagai kapal pengangkut personil dan alat tempur mulai dari truk, tank hingga helikopter. Kapasitas angkut kapal ini sebesar 10.300 ton. Saat ini, TNI AL menggunakan beberapa jenis kapal ini. Bahkan di Filipina, kapal produksi PAL menjadi kendaraan laut terbesar yang dimiliki oleh Filipina. Selain mampu mengangkut banyak personil, SSV buatan PT PAL ini dikenal juga sudah menerapkan teknologi yang canggih. Kapal jenis ini dibanderol senilai 90 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah, tergantung dari spesifikasi teknis. Kedepannya, PT PAL berencana akan membuat kapal selam dalam negeri bekerja sama dengan Korea Selatan. Tujuannya agar kedepannya Indonesia mampu berdiri sendiri dalam hal kemaritiman. Teknologi maritim selanjutnya yaitu teknologi biorog. Dipatenkan pada tahun 1979 oleh Profesor Wolf Hilberts. Teknologi biorog sudah digunakan di Pemutaran Bali untuk restorasi terumbu karang berbasis komunitas sejak tahun 2000 bersama Biorog Indonesia. Secara sederhana, biorog berarti batu dengan unsur hayati. Teknologi biorog memanfaatkan listrik aliran rendah yang disalurkan ke struktur besi. Energi listrik akan menarik senyawa-senyawa kimia terlarut di laut seperti kalsium, karbonat, dan magnesium hidroksida ke permukaan besi, sehingga terbentuk batu yang disebut biorog. Secara sederhana, teknologi biorog membentuk batu di laut menggunakan mineral dalam air laut. Penggunaan teknologi biorog mempercepat pembentukan substrat, sehingga biorog dapat menjadi rumah terumbu karang secara alami pada saat pemijahan. Pemijahan terumbu karang menghasilkan anakan baru yang menempel pada substrat seperti biorog dan tumbuh di situ. Selain secara alami, transplantasi koral juga bisa dilakukan pada biorog.